Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, Rian Wibowo. Nah, kali ini ada beberapa orang yang request ya, terkait, Bang coba makan bakso gitu. Nah, kebetulan gue ada sedikit cerita, waktu itu kejadiannya di Pakansari Cibinong. Nah, jadi pas waktu gue, kalau nggak salah kejadian beberapa bulan yang lalu ya, belum lama ini, ada event di Stadion Pakansari. Nah, kemudian di situ kan, setiap event itu kan suka ada food stand gitu ya. Nah kebetulan pas saat gue jalan itu ngelihat kok ada bakso. Terus kemudian ada statement di situ, keterangannya adalah tanpa gluten gitu. Nah setelah gue coba itu bakso, biasanya kan gue kalau ada gluten masuk itu kan selalu kerasa nih neuropatinya. Nah ini alhamdulillahnya nggak kerasa apa-apa gitu, neuropati gue aman. Nah udah setelah itu gue mau coba nih, kebetulan kan gue suka eksperimen gula darah ya. Saat ini gue mau coba, dan kebetulan kemarin itu sempat gue DM juga di IG-nya tuh bahwa baksonya nih ngandung gluten kan nih. Oh, ternyata enggak gitu. Nah mau tahu nih baksonya bakso apa? Nah buat yang nonton channel gue penasaran dong pasti baksonya bakso apa. Tonton video gue sampai beres ya. Untuk informasi supaya gue semakin termotivasi dalam membuat konten terkait kenaikan gula darah, kemudian hal-hal apa yang bermanfaat bagi para penderita diabetes, tolong subscribe channel YouTube gue ya, supaya gue semakin bersemangat dalam membuat konten tentunya. Semoga informasi bisa bermanfaat buat kalian-kalian para pejuang diabetes atau diabetesi. Itu aja sih. Terima kasih. Nah jadi gue sekarang lagi ada di bakso KD Jangkung ya, di Bogor. Nah kebetulan saat ini sekarang lagi hujan, enak banget buat ngebakso ya. Nah sebelum gue makan, kayak gue cek gula darah dulu. By the way untuk informasi, gue kemarin IF tutup jendela makan gue di jam 9 malam. Sekarang jam 17.31. Jam 17.31 ya. Oke. Nah, kurang lebih ini gue spill ya, menu pesanan gue ya. Bakso, oke, ada paru juga gue makan buat proteinnya. Nanti kita pengen tahu berapa lonjakan gula darahnya nih setelah gue mengkonsumsi bakso ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, waktunya makan. Oke, gue baru aja beres makan. Mungkin untuk cek gula darah 1 jam setelah makan dan 2 jam setelah makan di rumah gue aja ya. A few moments later. Sekarang udah jam 18.37, waktunya cek gula darah 1 jam setelah makan. ...81. Berarti gue cek lagi di 2 jam setelah makan. A few moments later. Oke guys, kebetulan bad news banget nih. Untuk video 2 jam setelah makan bakso Pak De Jangkung nggak bisa gue lanjutin. Karena apa? Kebetulan baterai dari si glukometer gue habis, jadi gue nggak bisa cek 2 jam setelah makannya itu. Nah tapi simpelnya gini aja. Nah kalian lihat sendiri deh menunya, itu banyak banget ya. Ada bakso, terus kemudian ada daging-dagingnya juga, kemudian ada paru. Nah gula darah sebelum makan gue itu ada di angka 74. Kemudian di 1 jam setelahnya itu ada di angka 81. Nah berarti apapun produk apapun makanan olahannya, selama itu ya let's say kayak bakso, selama itu gluten free, itu aman-aman aja dan tidak begitu
menaikkan gula darah secara signifikan banget gitu ya. Menurut gue worth it. Nah coba nanti kalian teman-teman sendiri coba boleh deh di test and error. Kalau misalnya mau makan bakso, terus kalau misalkan mau makan mie sekalipun, tapi gue mie belum pernah ya untuk yang gluten free itu, baru bakso aja ini gluten free ini berarti asli nih, bener-bener bakso murni daging asli ya, maksudnya tanpa tepung, gluten free, berarti dia tidak memicu kenaikan gula darah. Nah tapi perlu diingat, hasil tes masing-masing individu bisa berbeda-beda. Nah setelah ini kalian tetap tonton video gue sampai beres ya. Karena setelah ini gue akan coba eksperimen sarapan dengan lontong sayur. Oke, stay tune terus ya. Halo semuanya, selamat pagi. Kalau misalkan di weekend itu kan Sabtu Minggu, gue biasa cheating ya dari intermittent fasting. Nah kebetulan pagi ini masih jam 8 kurang ya. 8 kurang 15. Gue mau cari sarapan dulu di sekitaran rumah gue aja nih. Nah pilihannya sih antara nasi kuning sama ketupat sayur ya. Tapi lihat nanti ya di sana, tergantung mood gue aja makannya apa. Sekalian pengen tahu juga kan kenaikan gula darahnya berapa ya. Apakah tinggi apa rendah? Soalnya kan minggu kemarin udah nyobain bubur ayam ya, itu agak lumayan juga ternyata. Dibungkus ya? Sini, Oh di sini. ada tempat nggak? Oh situ aja makan situ. Nasinya boleh pakai apa? Oh dadar sama ayam masih ada. Tahu telur ya? Ya. Sini ya? Ya. Menu sarapan gua kali ini lontong sayur sama ada protein juga ya, ayam, telur, dan dua. Oke. Sekarang jam 7.51, cek gula darah sebelum makan. Terakhir gua makan jam 8 malam ya. Berarti puasa berapa nih? Sekarang jam 7.51. Bismillahirrahmanirrahim, waktunya makan. Oke, sarapan gue beres. Berarti untuk cek gula darah 1 jam dan 2 jam setelah makannya di rumah gue aja ya. By the way, gue nambah menunya itu tambah 2 potong ayam lagi karena kecil tadi ayam. Itu aja. Sekarang sudah jam 8.56, waktunya cek gula darah 1 jam setelah makan. ...122. Oke, lanjut lagi nanti di 2 jam setelah makan. A few moments later. Sekarang jam 9.55, cek gula darah 2 jam setelah makan. ...80. Oke, sedikit review tadi ya, saat gua sarapan dengan lontong sayur. Tadi lontong sayur itu porsinya dikit, maksudnya si lontongnya itu dikit, tidak terlalu banyak. Kemudian ada tambahan asupan lainnya berupa protein, jadi ada telur dadar, ada telur semur, dan ada ayam goreng di situ saya ambil, gitu. Nah, untuk gula darah pada saat awal sebelum makan itu di angka 104, kemudian 1 jam setelah makan di angka 122, naik. Nah, kemudian di 2 jam setelah makan turun ke 80. Sejauh ini kalau untuk makan lontong sayur sebenarnya sih aman ya, cuma lihat dari porsi karbohidratnya, misalkan dari lontongnya tadi emang salah satu triknya nih,
karbonya nggak banyak, misal salah satu triknya ketika ada lontongnya sedikit, nah tambahin asupan-asupan lain yang tidak memicu kenaikan gula darah seperti protein tadi yang saya sebutkan, ada telur, ada ayam gitu, seperti itu. Nah, tapi perlu diingat hasil tes masing-masing individu bisa berbeda-beda. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe, like kalau bisa, dan kemudian share ke teman-teman atau rekan saudara kalian yang menderita diabetes ataupun pradiabetes. Semoga tips dari gue bisa bermanfaat dan bisa terus mengedukasi buat teman-teman semua di sini. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten gue berikutnya.